Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kita kembali di program Chief Talk bersama saya, Kevin Pakan. Ada yang berbeda kali ini pemirsa, saya hanya sendirian. Namun tenang, pada kesempatan kali ini saya punya rangkuman hal menarik daripada Chief yang pernah hadir di Chief Talk. Dan berikut rangkumannya. Ya, pemirsa, masa muda ibarat pelangi yang hanya sekali melintas di langit kehidupan kita. Warnanya begitu cerah, penuh semangat dan juga menjanjikan. Namun tahukah Anda, pelangi itu tak akan kembali, begitu pula masa muda. Timmy Theophilus, Vice President Business Development and Strategic Partnership dari PT Teradata Indonesia atau Axio, saat menjadi tamu di Chief Talk para berkata, masa muda itu cuma satu kali. Jadi, manfaatkan kesempatan itu untuk investasi masa depan Anda. Kata-kata ini menjadikan alarm bagi kita semua akan pentingnya memanfaatkan setiap detik dalam masa muda kita. Bayangkan pemirsa, otak kita saat ini ibarat spons yang siap untuk menyerap segala ilmu dan juga pengalaman-pengalaman. Ini adalah waktu yang tepat untuk belajar, berinovasi, dan juga mengejar mimpi kita masing-masing. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Ingat, masa depan Anda ada di tangan kamu sendiri. Oke, how to know ourselves, gimana sih cara kita mengenal diri kita sendiri? Kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang tidak mau explore diri karena mungkin malu atau keterbatasan. Salah satu mungkin caranya ya memang mulai dari passionnya dulu. Hmm. Oke, nggak apa-apa dia sekolahnya sekolah jurusan Ya. matematika, tapi kalau dia punya passionnya mungkin passion jadi jurnalis gitu ya, tetap jalaninlah passion itu semuanya sampai ketahuan, karena passion tanpa skill is nonsense gitu. Jadi jalanin passionnya, kembangkan skillnya. Pada saat skillnya ini udah kuat, didukung dengan passionnya, dia akan bisa mulai berkarya di bidang sana. Itu. Tapi kalau punya skill doang, nggak punya passion juga nggak akan sukses, karena kerjanya pasti kepaksa. Betul. Nah, sebetulnya step by step yang dijalani seperti apa dan tantangannya mungkin di generasi shift dengan generasi saya mungkin agak berbeda tantangannya nih. Tantangannya sebenarnya adalah membangun personal branding ya, gitu Oh. ya. Jadi setiap nggak cuman merek yang harus dibangun, tapi personal brand kita sendiri juga harus dibangun. Iya. Gitu. Bahwa sekarang, apalagi di dunia teknologi, ini nggak, orang sebenarnya nggak lagi ngelihat dari Anda itu orang mana atau bahkan lulusan mana. Yang dilihat itu sebenarnya portfolionya, projectnya, apa yang pernah dibangun. Makanya bangunlah portfolio yang hari ini lagi menarik kan, portfolio digital. Portfolio digital, Jejak digital kita ini harus dibangun dari ini. Apalagi yang generasinya ini, Gen Z ini ya. Waduh, itu Anda nulis apapun di medsos tuh seumur hidup nggak bakal hilang loh. Gitu. Wah, itu dia ya. Jadi harus hati-hati memang. Harus hati-hati nulis. Apa closing statement yang ini sampai kepada Gen Z dan juga generasi muda ya? Karena seperti kita ketahui bahwa the youth is our power, the youth is our future, the youth is something that we should looking for. Apa tuh? Buat teman-teman yang masih muda ini ya, terutama ya. Masa muda ini cuma satu kali. Your youth is only one time. Jadi spend it wisely. Manfaatkan untuk empowering yourself, belajar dengan teknologi terkini hari ini, invest for your future. Jadi jangan berhutang dari masa depan Anda, tapi invest for your future dengan belajar maksimal semuanya, mempelajari semua teknologi yang hari ini ada disodorkan depan kita. Selama otak masih muda, kita akan punya kesempatan yang baik untuk nyerap semuanya. Nanti kalau umur udah naik, sponsnya itu udah nggak sekencang dulu lagi nariknya gitu. Oke, baik, uplift your values dan ya lakukanlah hal-hal baru yang kreativitas itu ternyata bisa diasah dan juga bisa digali 100 menerus supaya kita juga jadi from nothing to something, from no one to someone gitu ya, Chef ya. Ya, sementara kepercayaan yang diberikan kepada kita terutama di usia muda bukanlah sekedar hadiah, melainkan sebuah peluang emas bagi kita. Di mana pemirsa, peluang untuk membuktikan diri, untuk tumbuh dan untuk berkontribusi saat seseorang mencapai atau mempercayai kita yang sedang memberikan kita sebuah kesempatan untuk meraih lebih yang baik dari yang kita bayangkan. Jadi walaupun umur mereka sekarang udah 80, 70, di atas 75 lah semua ya. Tapi kalau kita ngomong konservasi, mereka itu masih masuk hutan gitu, masih masuk ke Ujung Kulon, masih masuk ke Taman Wisata Baluran dan sebagainya gitu ya. Jadi dan nginep di situ gitu dan sebagainya. Jadi passion ya. Jadi bagi saya it's all about passion. Melihat passion itu pada waktu diberi kepercayaan ya saya 100% mengambil suatu
tanggung jawab ini ya dengan passion gitu. Jadi nggak gitu-gitu aja gitu ya. Benar. Karena ini kaitannya sama anak-anak Gen Z ya, milenial. Karena kadang kita berpikir gini, ya banyak orang yang akhirnya switching karirnya cepet sih. Iya. Tiba-tiba Ya, di betul. sini, tiba-tiba. Karena Ya, betul. mungkin ngerasa bahwa, tapi it's really okay ya to try many things. Cuman ketika kita bicara passion itu memang harus kita tahu nih Chief ya. Dari awal memang spesifikasinya seperti apa, segala macam. Ya, sebenarnya kan kalau in terms of ya semua orang pasti mengejar karir yang lebih baik, sukses ya dan sebagainya ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan the best, itu sebenarnya money will follow gitu kan ya. Jadi kalau ada tukang potong rambut yang 20.000, ada tukang potong rambut yang 20 juta gitu. Jadi ya maksudnya you can do either way. Nah, jadi bagaimana kita mengasah skill kita sebenarnya, dan too bad gitu ya, kebanyakan orang itu merasa mengasah skill itu 1 tahun gitu. It's just too short gitu. Exactly. Karena gini, benar kalau bicara 1 tahun it's too short. I know. That's what happen, sometimes kan dalam dunia kerja dan karir. Tapi Chief, kalau satu mungkin, there's one thing yang mungkin orang-orang ya di luar sana atau yang lagi nonton yang bisa dipelajari dari seorang Chief Aswin. Apa sih Chief? Selain passion tadi ya, selain kerja keras, ada hal lain nggak yang menurut Chief yang bisa kita ambil ya untuk siapapun yang sedang menyaksikan, khususnya anak-anak muda? Something. I think tadi juga udah diangkat ya. Jadi kita tuh harus merasa kepercayaan atau tanggung jawab itu is an opportunity gitu ya. Kita harus merasa tanggung jawab dan kepercayaan itu as an opportunity. Jadi jangan kita merasa apa nih yang saya harus dapat apa gitu di depan. Cuman kita harus merasa bahwa this is a trust gitu. A trust itu is earned, not given gitu. Iya, pasti sekarang kaum Gen Z bertanya-tanya nih, jika kita punya peluang dan juga kesempatan, modal apa lagi ya yang mesti dipegang untuk bisa menjadi pemimpin? Chandra Wibowo, Direktur Produksi Perum Produksi Film Negara, memberikan poin penting yang mesti dipegang jika ingin atau sudah ada di posisi puncak. Yang mesti diingat adalah kejujuran, kemudian integritas, dan yang ketiga adalah kerja keras kita semua. Berkolaborasi itu adalah kunci untuk Indonesia bisa maju. Kalau kita maju sendiri-sendiri, itu pasti akan enggak maju, tapi enggak sekuat pada saat kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi di tanah air masih sangat hal yang mahal ya. Karena masing-masing punya ego kan. Betul. Dan pada saat itu kita bisa sama-sama ingin memajukan, baik itu Parekraf, PF, Dikbud, kemudian pihak swasta, saya yakin ekosistem ini akan menjadi semakin kuat. Gitu. Dari penjelasan Chief tadi, aku ngeliat bahwa memang sebenarnya masa depan perfilman tanah air ini cerah. Banget. Ya. Saya pun ya sebagai penonton ya, penikmat gitu, memang melihatnya progresnya bagus sekali. Bulan ke bulan saya ngeliat cerita, walaupun banyak horor ya, tapi juga fun gitu, entertaining gitu, dan dramanya juga oke. Ya sebenarnya case terakhir dengan agak lain misalnya, adalah sesuatu yang fenomenal menurut saya, mengangkat sebuah budaya gitu yang sebenarnya dikemas cukup menarik, dan film-film berikutnya dari Ernest juga kalau saya lihat dia mempunyai sebuah karakter yang dalam filmnya apapun itu ada value keluarga atau ada local value juga, local value yang ingin disampaikan bahwa hidup itu emang perlu value yang perlu kita pertahankan. Benar. Dan ini adalah sesuatu yang harus sampai ke generasi berikutnya yang kadang-kadang orang suka melupakan itu gitu. Itu sebabnya kenapa PN saat ini juga mencoba untuk mensupport film-film yang mempunyai value-value keluarga, budaya, negaraan. Kalau kita lihat kan memang beberapa filmnya tadi Chief sebut Ernest ya, kadang ada unsur Bataknya, Tionghoanya ya, dan itu yang kadang memang karakter kita, budaya kita, dan itu yang membuat Indonesia yaitu Indonesia sebenarnya. Betul. Dirimu ingat ini kan, Unyil kan? Ya. Nah,
Unyil itu memang sengaja diciptakan pada saat itu oleh negara dan kebetulan memang oleh PFN produksinya itu adalah tentang keberagaman. Jadi ada Melanie yang Chinese, kemudian ada semuanya ada di situ. Ada Mbok Baria yang itu sebenarnya juga tadi message dari pemerintah propaganda untuk tapi semuanya dikemas dalam sesuatu yang ngeblend gitu. Aduh, waktunya udah dibisikin nih. Gimana sih ini? Saya masih mau nanya banyak, tapi Chef satu mungkin ya. Singkat saja. Dari secara personal ya. Chef Chandra sendiri. What does it take for being a leader dari sudut pandang Chef? Ini yang harus anak-anak muda pahami. Karena gini, kalau saya lihat kan proses luar biasa. Itu nggak nanti kan, mental juga. Ada nggak sih yang menurut Chef ketika ada di posisi sekarang, kalian harus bisa seperti apa? Oke. Saya tuh pada saat mencoba masuk di PFN, memang itu kita harus membuat gaya yang harus kukuh gitu ya, untuk supaya bisa resilience. Nomor satu yang nggak bisa harus diingat adalah jujur. Pada saat kita mempunyai kejujuran, jujur dengan diri kita sendiri, even itu kita mau, kadang-kadang kan kita suka moonlighting tuh teman-teman gitu ya. Kita bisa nggak sih jujur bahwa, lo kenapa harus moonlighting? Ini di jam kerja atau jam apa? Even kita mengerjakan sesuatu yang lain, itu adalah cheating. Nah, itu kita harus punya dari diri sendiri. Kemudian tadi integritas. Kejujuran itu adalah bagian dari integritas sendiri sih. Dan yang ketiga adalah kerja keras. Jadi pada saat kita tahu kita punya fokus yang yang sharp gitu, dengan menggunakan posisi 3 itu, pasti dengan apapun kondisi badai seperti apapun, kita pasti bisa resilience. Kira-kira kayak begitu. Dan jangan patah semangat ya. Jadi kadang-kadang untuk menjadi seorang leader, itu tantangannya luar biasa. Kadang-kadang sedikit lagi mau putus asa gitu. Tapi kita harus kerja keras sampai titik darah penghabisan. Kira-kira kayak gitu. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena Chief Talk akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali di program Chief Talk edisi spesial masih bersama saya Kevin Pakan. Untuk memanfaatkan peluang dengan maksimal, kita perlu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab tidak hanya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan, tetapi juga berarti memberikan yang terbaik dalam kesempatan yang ada. Menjadi diri sendiri adalah kunci kebahagiaan. Dengan menata diri dan bersiap, kita dapat menghadapi tantangan yang ada. Kesempatan seringkali hanya datang satu kali. Jadi, sambutlah setiap peluang dengan kesiapan dan juga keyakinan kita. Kalau kita ngomongin hobi, seorang Faslija ini apa sih? Masih punya kegiatan nggak? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kerja terus kadang-kadang stres ya. Kita punya apa nih sampingannya gitu. Iya, saya pertama dulu suka sepak bola ya sampai umur 40, 45, 50 lah. Kemudian pindah dengan jalan aja. Jalan ya di mana ada kesempatan. Makanya saya selalu naik tangga kalau di kantor, di mana saya malah menawarkan 2-3 lantai, kalau bisa jangan naik lift, jalan aja, itu sedang kita budayakan. Kemudian yang kedua, saya suka musik dan saya suka nonton. Jadi itu ya nonton, musik semua dilakuin kayaknya ya. Dan olahraga jalan. Olahraga jalan karena ini tetap ya, interaksi harus ya. dengan banyak orang juga sekali. Terakhir nih Chief, terkait apa kemudian yang bisa Anda sampaikan begitu, pesan-pesan lah kepada kita, saya kayak masih muda aja, kepada generasi muda lah, kepada Gen Z gitu, generasi muda yang ingin menjadi seperti Chief gitu, memiliki di birokrat, artinya sukses, kemudian juga sampai saat ini juga masih bergelut dunia pendidikan dan masih bright begitu loh. Ya, be yourself ya. Jadi perlu melakukan refleksi. Jadi kemampuan melakukan refleksi diri penting. Waktu itulah kita tanya, kita ini siapa, kelebihan-kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, mimpi-mimpi kita bagaimana. Ini bisa berubah kan, berubah-ubah.
Saya mimpi dulu jadi guru agama waktu SD. Kan? Kemudian waktu di SMA mau masuk ke IPB. Tapi karena di IPB sistem gugur nggak jadi. Jadi artinya be yourself, lakukan refleksi, kemudian mulai menata diri. Karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Walaupun kadang-kadang kita bingung, nih berani nggak ngambil kesempatan. Gut feeling itu penting. Sebab kalau itu kita lakukan, biasanya di balik itu terbuka kesempatan-kesempatan baru. Tapi kalau kita lihat hanya dari resiko, kita udah di comfort zone segala macam, itu membuat kita agak ragu-ragu dan tidak berani. Padahal kesempatan di luar itu terbuka sekali. Jadi ada tantangan ya? Apalagi untuk Anda-Anda yang muda-muda ini. Indonesia ini negara besar, kaya kita dan sekali. Budaya kita tuh luar biasa. Setiap performance lah orang Indonesia, dari Aceh sampai Papua di luar negeri, itu standing ovation dari audiens-audiens di dunia. Kan mereka menghargai, terlepas dari ekonomi, pendidikan, kita we are somebody, kita negara yang besar yang punya sejarah panjang. Nah ini anak-anak muda sekarang kita butuhkan untuk mengisi itu dan mengembangkan lebih canggih lagi dari kita-kita ini. Selamat. Itu yang kita harapkan bersama ya, bahwa kita siap menerima estafet kemudian kita dan bisa lari lebih cepat gitu ya, Indonesia Emas 2045. Di dunia yang penuh dengan persaingan, kita seringkali merasa tertekan untuk menjadi seperti orang lain. Kita berusaha menjadi yang paling pintar, paling sukses dan juga paling populer. Namun tahukah kamu keberhasilan sejati itu terletak pada keunikan diri kita sendiri. Setiap individu memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang berbeda-beda. Data per Februari 2024 terdapat 369,5 ribu anak muda rentang usia 15 sampai 29 masuk golongan hopeless of job. Banyak pengangguran sekarang, Chief. Entah memang lapangan pekerjaannya yang kurang, PHK di mana-mana karena kondisi ekonomi, atau anak-anaknya yang kurang fight. Apa saran dari Chief Taufik untuk generasi muda saat ini? Ya, sekarang kan sudah banyak ya, zamannya komputer, zamannya AI. Yes. Jangan cari kerjaan yang bisa digantikan dengan AI. Yeah. Jadi kemarin saya ketemu sama accountant saya, dia juga worry. Nanti yang tahun-tahun ke depan nih mungkin audit nggak perlu lagi karena semua bisa diaudit pakai AI. Yes. Ya kalau bisa kita cari kerjaan yang nggak ada unsur mesinnya. Jadi harus kerjaan yang perlu empathy, ya. Punya perasaan gitu ya. Mesin kan nggak punya perasaan. Yeah. Ya mungkin kita harus ke pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Salah satunya pekerjaan yang butuh empathy, butuh perasaan, butuh untuk dalam tanda kutip menyentuh orang itu marketing ya, Chef ya. Ya mungkin itu ya. Kita yang tadinya mau nggak beli jadi beli. Ya memang itu perlu skill tersendiri. Tidak bisa digantikan oleh AI. AI paling bisa kasih data, product knowledge, tapi persuasion, tapi nggak tahu ya nanti kalau makin pintar ya. AI-nya makin pintar bisa diisi empathy. Iya. Oke, Chief terakhir, pesan untuk anak-anak generasi muda yang mungkin sekarang banyak dibilang Gen Z ini fighting spiritnya kurang katanya, Chief. Apa pesan untuk mereka? Ya, memang dunia ini penduduknya makin banyak ya. Yes. Yang makin pintar juga makin banyak ya. Setuju. Ya, kamu harus berbeda dari yang lain. Karena kalau apalagi cuman average terus ditambah dengan AI, ya dengan gitu kamu akan susah sukses. Ya pemirsa, sampai jumpa di episode Chief Talk selanjutnya. Saya Kevin Pakan undur diri. Terima kasih.